Guys, tahu nggak guys? Hari ini Mamang bisa tampil beda. Hari ini Mamang nggak jualan bubur. Mamang mau ketemu dokter. Kan nih kemarin kita bahas tentang PJJ sama virus corona. Kita lanjutkan ya. Sesaat lagi lah dilanjutkan lagi ya. Bisa ceritain kenapa sih berbahaya sekali gitu dok virus corona ini? Oke. Jadi si virus corona ini secara garis besarnya itu virusnya mungkin sudah pada dengar ya bahwa virusnya mirip dengan virus flu. Ya, jenisnya. Tapi setiap virus itu biasanya sama juga seperti manusia itu punya karakter. Jadi karakter si virus corona ini walaupun dia jenisnya sama, coronavirus itu sama-sama yang menyebabkan infeksi di saluran pernafasan, tapi dia karakternya sedikit berbeda, banyak berbeda malah mungkin ya dengan virus corona pada umumnya. Dia tuh lebih lincah dan lebih infeksius. Infeksius itu artinya bisa menginfeksi lebih dalam lagi. Gitu. Kalau untuk range usia, ya lebih berbahaya tuh biasa apakah untuk anak-anak kecil atau misalnya untuk orang-orang yang lebih tua atau sama aja gitu dok? Sebenarnya kalau secara usia itu bisa menyerang siapa aja, dari bayi sampai orang tua, sampai yang lanjut usia. Hanya ada orang-orang yang berisiko, lebih tinggi. Jadi biasanya orang-orang yang berisiko lebih tinggi itu yang daya tahan tubuhnya rendah. Gitu, atau daya tahan tubuhnya belum baik. Ini keterkaitan dengan daya tahan tubuh berarti kan dengan stamina kita. Kita suka dengar sekarang gitu kan betapa high demand orang mencari yang namanya vitamin C dan vitamin E. Sejauh mana keefektivitasan dari kedua vitamin tersebut? Itu sebetulnya berbeda-beda. Kalau secara umum untuk masyarakat itu kalau kita makan dengan betul, dengan asupan makanan sehari-hari yang seimbang, itu sebetulnya kita udah cukup, sudah mencukupi. Jadi nggak perlu lagi sebetulnya nggak perlu lagi ya? Misalnya yang berlebihan. Jadi cukup. Kayak misalnya contoh ya vitamin C. Sekarang banyak sekali vitamin C, orang-orang cari vitamin C dosis tinggi katanya gitu ya. Betul. Itu tidak semua orang butuh vitamin C yang dengan dosis tinggi. Dan bahkan katanya terbuang juga dengan urin begitu kan? Betul. Karena itu vitamin C itu salah satu vitamin yang larut dalam air. Jadi kalau vitamin C misalnya kebutuhannya hanya 90 mikrogram per hari untuk setiap orang dewasa ya, untuk setiap orang dewasa. Tapi orang-orang banyak yang nyari kan sampai yang 500 mg gitu ya. Sebetulnya 90 mg aja udah cukup gitu. Malah berlebihan nggak begitu bagus. Kalau keterkaitan vitamin E tadi dok, orang ketahuinya kan buat kulit. Nah sekarang dicari juga nih, kenapa ini dok? Sebetulnya itu ada vitamin-vitamin yang termasuk ke dalam antioksidan. Seperti contohnya vitamin C, vitamin E. Itu kan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah beberapa mungkin yang daya tahan tubuhnya rendah itu memang membutuhkan asupan vitamin yang lebih banyak lagi. Misalnya pada anak-anak usia lanjut atau orang-orang yang memang berisiko kayak diabetes kan udah pada tahu ya. Siap. Sebetulnya intinya adalah menjaga ya. Intinya menjaga. Salah satunya adalah dengan kita memakai masker, pakai face shield, kemudian menjaga jarak. Itu tetap protokol kesehatan untuk supaya menghindari kita dari terpapar virus corona itu tetap harus dijalankan. Itu suatu keharusan. Mau kita di mall, mau kita di tempat terbuka gitu. Jadi mungkin bisa dipilih tempat-tempat yang memang luas, tempat-tempat terbuka. Jadi terus kita usahakan tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang-orang yang tidak kita kenal ya. Kita tidak tahu berasal dari mana, mungkin aja dari wilayah yang kategori jadi mungkin kalau misalnya kita dengan orang-orang serumah, kita tetap berangkat, bisa menikmati udara luar, itu tidak apa-apa. Nah terus kita juga bisa memilih misalnya untuk tempat menginap, jangan tempat menginap yang tertutup. Seperti misalnya hotel-hotel yang menggunakan AC sentral. Kalau bisa kita hindarilah tempat-tempat seperti itu. Misalnya kita menggunakan cottage atau villa yang hanya untuk satu keluarga saja. Untuk satu keluarga aja. Terus menghindari juga tempat-tempat kayak misalnya yang kita kira-kira bisa berbaur, misalnya kolam renang. Itu kan mungkin emang kolam renang mungkin banyak yang belum dibuka ya. Jadi itu juga harus dihindari. Betul juga ya, betul. Jadi ya
Bahagianya dapat, senangnya dapat, kumpul-kumpulnya dapat, tapi tetap sehatnya sehat juga ya. dapat. Terus sejauh mana? Ini kan saya dengar tuh kalau misalnya kita pakai kemarin-kemarin kan sempat kita kesulitan mencari masker kan dok ya. Di mana-mana susah, di mana-mana sulit. Akhirnya kita memakai masker dari kain. Dan saya mendengar bahwa ternyata efektivitasnya kurang dibandingkan dengan yang dipakai oleh tenaga medis. Bisa diterangkan nggak sih dok? Ya. Sebetulnya memang betul karena kalau yang 3 lapis yang dipakai untuk APD tenaga medis itu tentunya sudah melalui penelitian ya, sudah melalui penelitian. Jadi ada bahan-bahan yang memang menyaring. Ya. Nah, kalau dari kain kan kita ya bisa dibilang seadanya ya. Ada yang dari batik, ada yang dari apa, biar fashionable juga ya. Jadi, masker itu, tapi kita jangan khawatir, itu tetap berguna, tetap berguna. Baik untuk risiko tertular maupun risiko menularkan. Terutama kita yang misalnya ada orang-orang yang sudah terinfeksi virus corona tapi tanpa gejala, masih berjalan-jalan misalnya, tapi itu sangat efektif juga untuk risiko untuk menularkan. Meskipun ya memang ada syarat-syaratnya, misalnya kalau untuk masker kain kita harus dicuci, jangan dipakai berhari-hari dan berkali-kali. Kemudian untuk masker yang medis harus disposable, artinya harus sekali pakai. Nah terus mau double pakai face shield silahkan. Jadi disiplin harus betul. Tetap ya. Menjaga kebugaran, olahraga tetap ya. Mungkin pernah dengar ya, Kang. Jadi ada yang namanya jadwal, jumlah, sama jenis makanan. Betul. Ya. Jadi jadwal itu harus tetap diatur. Makan tetap harus 3 kali sehari nih, ya. Pemirsa, jadi makan tetap 3 kali sehari. Nah, tapi jadwalnya itu yang harus teratur. Tidak boleh skip sarapan. Nah, jadi buburnya bermanfaat ya untuk sarapan tuh kan. Tidak boleh skip sarapan. Kemudian tetap ada makan siang kan, dan makan sore. Mungkin kita juga harus mengatur supaya makan sore atau makan malam itu tidak terlalu dekat dengan waktu tidur. Terus yang itu dari jadwal. Kemudian dari jumlah juga disesuaikan dong dengan aktivitas kita, kebutuhan. Terus dari jenis. Nah, jenisnya kita pilih lah kira-kira makanan yang memang 4 sehat. 4 sehat itu apa? Mengandung karbohidrat, tetap mengandung protein, lemak juga tetap perlu, jangan dimusuhi itu lemak, dan tetap ada serat. Ya, serat itu dari buah-buahan dan sayuran. Ya mungkin bagi para ibu-ibu nih khususnya kan ya ibu-ibu ya, para pemirsa di rumah yang memiliki anak-anak yang belajar di rumah, yang stay at home, nggak bisa kemana-mana juga. Biasanya mereka kan lebih pusing gitu kan, dok. Ini harus sedia makanan terus. Dikit-dikit, mah jajan, mah makan dong, gitu kan. Ibu-ibunya mendadak rajin, karena nggak bisa bekerja luar, bikin baking kue, masak ini itu kan tersedialah gitu loh. Nah biasanya itu kan tinggi lemak, tinggi gula, gitu kan. Ya istilahnya kalori tinggi lah gitu kan. Itu menyikapinya gimana sih dok, biar anak-anak stay at home tapi mereka juga tetap sehat gitu loh. Itu tetap harus diatur keseimbangannya. Jadi misalnya pada saat kita bikin contoh lah, misalnya sekarang lagi ibu-ibu senang baking misalnya ya, bikin roti. Taruhlah misalnya ke dalam roti itu kita masukin ada buahnya lah, kemudian ada kacang-kacangan yang mengandung serat, kemudian ada sayurannya, bisa divariasikan. Jadi dan itu harus ditaruh misalnya di kalau makanannya lengkap ditaruh di makan pokok. Nah, terus jangan lupa selipkan cemilannya, misalnya ada yang mengandung serat kayak buah-buahan ini nih, buah-buahan. Jadi buah-buahan seperti ini juga memang bagus juga gitu kan, ya kan, bukan hanya untuk para orang dewasa gitu, apalagi anak-anak juga sama ya. Dibikin jus, dibikin es buah. Jadi kita jangan takut sebenarnya untuk berkreasi. Seperti saya bilang tadi bahwa lemak juga perlu. Gitu kan, lemak itu kan tinggi kalorinya, tapi kita variasikan dengan yang lainnya. Misalnya contohlah salad buah kan pakai mayonnaise yang tinggi lemak, misalnya seperti itu. Mungkin ada pesan kepada para pemirsa kita di rumah bahwa kita bukan takut juga tidak, jangan terlalu parno, tapi waspada tetap gitu kan. Nah, jadi bisa di share lagi kepada pemirsa. Oke, jadi
pencegahan corona itu artinya bisa dari luar, bisa dari dalam. Ya. Dari luar kita dengan menerapkan protokol kesehatan tadi ya. Pertama kita menggunakan masker dan face shield, kemudian menjaga jarak dan jangan lupa durasi. Durasi pertemuan kita dengan orang lain juga kita harus batasi. Ya. Makanya sekarang banyak sekolah-sekolah yang tutup juga karena itu menerapkan 3 protokol kesehatan Ya. tadi. Kemudian dari dalam kita harus meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Kita nggak tahu sampai kapan nih corona ini Betul ya. Semakin sekali. sini kan kita lihat meningkat ya jumlahnya. Jadi dari dalam kita tetap harus mempertahankan daya tahan tubuh kita, meningkatkan apalagi, terutama dengan pola makan yang sehat. Dari jadwal, jumlah, dan jenis. Jadwalnya tetap kita harus ada makan pokok 3 kali sehari diselingi dengan makan buah. Kemudian jumlahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian jenisnya harus bervariasi. Tidak hanya satu macam aja. Bukan karbohidrat saja, bukan protein aja atau lemak aja, tetapi harus lengkap. Nah, itu dari situ kemudian mengonsumsi vitamin bila perlu. Jadi beberapa orang memang perlu mengkonsumsi vitamin suplemen. Ya, demikianlah bincang singkat kita dengan Dr. Rita Ratnasari, spesialis gizi klinik. Semoga bermanfaat bagi Anda di rumah. Dok, sekarang tuh kan musim libur, sudah mulai mendekati nih libur, banyak tanggal-tanggal juga yang dipepet-pepetin. Long weekend. Warga kampung Wadidau teh banyak yang pergi berlibur. Wadidau dong ya. Oh, Wadidau pisan, mana musimnya begini kan. Kumaha coba itu teh masih banyak sekali yang memang senang berlibur, ya dikiranya mungkin bebas-bebas saja gitu kan. Gelap. Nah, eta menang libur Bu Dokter. Mereka mana? Kan mau jalan-jalan, mau ngajak Cek Nok jalan-jalan. Ih, kemana jalan? Biasa, kan libur panjang. Oh, jadi kemana? Jadi asal menerapkan tadi ya 3 protokol kesehatan itu. Coba mana maskernya kok pakai Iya, masker. di kopal. Iya, atuh. Ngap. Nah, harus dipakai maskernya. Oh, gitu. Pakai face shieldnya. Kemudian jaga jarak sama orang-orang. Jadi Apalagi dari orang keramaian yang ya. Iya. Jadi mau jalan-jalan yang Cek Nok, teman deket-deket, kudu Kemana jauh-jauh. deket-deket dulu, jaga jarak. Cenlongnya dikasih jarak atuh kok, jangan deket-deket aja. Cuma. Pengen deket-deket aja kok teh. Cuma, jalan-jalan sama Cek Nok jauh-jauhan. Enggak sih, masing-masing jalan-jalan. Ya ingus atuh. Iya. Jadi Ke tempatnya hotelnya juga yang harus yang tempat terbuka. Gitu. Camping atuh. ya Yang betul. Makan sama kue. Ngajak Cek Nok camping mah kitu mah nya. Iya, siap. Nuhun Bu Dokter, Iya, iya. mamang bubur. Iya. Tuh kan dok, coba orang-orang pada liburan. Kumaha? Wadidau sekali. Oh, iya.